Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten enten suarane niki. Diulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak tunggake sing jawabe banter semangat. Skripsine ndang rampung. Dosanya ndang nanda tangan nggih. Ketemu jodone. Amin Allahumma. Alhamdulillahilladzi hadana li abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah, yang turun deras rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena berkat Nabi Muhammad inilah kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtul aflak. Sungguh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin menciptakan alam semesta ini, dunia beserta isinya, akhirat beserta surga nerakanya, beserta siratal mustaqimnya. Semuanya ini diciptakan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pembina Ormawa Kerohanian Islam UNS Bapak Arifuddin, begitu juga Ketua Unit Pengumpul Zakat UNS Dr. Insinyur Bapak Joko Sutrisno, begitu juga yang kami hormati Kepala Biro Akademik dan juga Kemahasiswaan UNS Bapak Iwan Wisnu Anggoro, begitu juga Ketua Umum Seni Religi UNS Akhina Muhammad Irsyad Muzaki, begitu juga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang jadi hajatnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Niki basane campur-campur mboten napa-napa nggih. Cah nom. Kula nggih tesih nom niki. Bola dhewe nggih. Diriwayatkan bahwa ketika ada perkumpulan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kejauhan sana itu tempat yang paling tinggi, tempat yang paling jauh, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala melihat di dunia ada satu tempat yang terlihat sangat terang benderang. Ya sekarang agak kelap-kelip lah gara-gara yang belakang sudah ngantuk ini. Kelap-kelip dada sih. Para malaikat ini tanglet. Ya Allah, apa itu? Di dunia kok ada tempat yang ada cahayanya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, mereka adalah orang-orang yang aku gerakkan hatinya untuk berkumpul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang, para malaikatku tak tugasi miduna kono catatan sapa wae sing hadir terampuni dosanya. Si sabar. Dereng rampung niki. Terampuni dosanya. Maka para malaikat turun ke tempat ini. Dicatat satu-satu namanya. Tapi ternyata setelah dilihat oleh malaikat yang dicatat yang ceramah. Yang di belakang tidak dicatat. Akhirnya balik malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ngapunten ya Allah. Yang saya catat cuma beberapa orang saja. Kenapa? Kok tidak semuanya dicatat? Kata para malaikat,
iya ya Allah, yang saya catat cuma yang hadroh, sing vokale karo tukang sone, sing buri-buri rata catat, karena kebanyakan dari mereka 96,8% mereka tahu bahwa di UNS niki enten acara sholawatan. Dari mereka niatnya ada sing golek snack, enten apa mboten? Ada yang niatnya lari dari tugasnya, enten apa mboten? Maka dari situ ya Allah, enggak aku catat mereka ya Allah. Niat-niat sing golek snack rata catat ya Allah. Tapi sing niate asli untuk sholawat, untuk mengingat Allah dan juga Rasulullah, aku catat ya Allah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei malaikatku, niat itu urusanku, bukan urusan kalian. Semua orang yang hadir di tempat itu, aku yang menggerakkan hatinya. Makanya urusan niat aku yang ngurus. Kalian gak usah ngurusi." Maka dari situ catat semua orang yang hadir di tempat ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani ikhwati rahimakumullah. Sholawat niki, peringatan sholawat niki, UNS bersolawat. Sholawat niki untungnya niku di dunia, di alam barzah, nanti kita masuk surga, kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, itu juga mendapatkan keuntungan. Kalau tanglet niki, enten apa mboten keuntungan yang sampai segitunya, sampai kita bertemu dengan Allah. Kita jualan, kita bekerja, kita mendapatkan keuntungan di dunia ini tidak mungkin dibawa sampai bertemu dengan Allah. Paling kita meninggal sudah habis, harta kita dibuat rebutan nanti buat anaknya, buat istrinya, buat keluarganya yang ditinggal, sudah habis. Tapi kalau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untungnya kita dapatkan sampai kita bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama di dunia, Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man shalla alayya wahidatan qadallahu lahu mi'at hajah, sab'una min hajatil akhirah wa thalathuna min hajatid dunya." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan 100 hajat orang tersebut. Sab'una min hajatil akhirah, 70 berupa hajat akhirah, wa thalathuna min hajatid dunya, 30 berupa hajat dunia. Kita bayangkan satu sholawat kepada Rasulullah, ditulis mawon hajat dunyane napa? Ya Allah pengen duwe mobil sing apik, ya Allah pengen duwe omah sing gede, ya Allah pengen duwe harta sing akeh, ya Allah pengen duwe bojo sing ayu. Ditulis mawon. Nanti sampai 30 itu satu sholawat saja. Bagaimana dengan 10 sholawat kita? 300. Bagaimana dengan 100 sholawat kita? Sudah berapa ribu? Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita yang berupa hajat dunia. Makanya orang tua itu, para orang tua kalau mengajari anaknya yang masih kecil, diajari kalau pengen sesuatu disolawati. Nggih napa nggih? Delok mobil apik disolawati sih. Kenapa? Karena kalau kita solawat, kita minta hajat dunia tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mengabulkan doa hambanya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ud'uni, doalah kepadaku, astajib lakum. Pasti niscaya aku akan kabulkan apa yang engkau minta. Makanya dari situ kalau kita doa ini ya jangan langsung minta ya Allah langsung kontan, jangan. Karena kalau kita tahu bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita tahu ketika doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, pasti kita akan menyesal kalau kita dikabulkannya di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala macam-macam pengkabulan doa itu ada banyak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang kita minta. Ya Allah, pengen duit 10.000 tinggo mangan dino iki ya Allah. Dikasih sama Allah 10.000. Langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Yang kedua, sama Allah Subhanahu wa taala diganti dengan yang lain. Kita mintanya duit, kita mintanya sugih, kita mintanya dunya tok isine sing dijaluk. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala ternyata diganti. Doa-doa tersebut diganti oleh Allah apa? Kesehatan. Kemudian keluarga yang romantis. Orang tua
yang enak, yang baik sama anaknya, anak yang berbakti kepada orang tuanya, itu adalah bentuk penggantian doanya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga macam doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan doanya. Nanti ketika di akhirat, ya, iki sing mbok jaluk dhisik, iki sing mbok jaluk dhisik. Dikasih sama Allah. Tapi kalau sudah di akhirat dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Makanya itu para ulama itu kalau doa pengennya dikabulkan nanti di akhirat. Istilahnya kita nabung dulu. Kita nabung dulu yang banyak, nanti di akhirat kita ambil tabungan tersebut. Itu macam-macam doa. Pertama tadi di dunia. Kalau mau bersolawat kepada Rasulullah, keuntungan di dunia seperti itu. Dikabulkan 70 hajat yang berupa akhirat, 30 berupa hajat dunia. Yang kedua di alam barzah. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, sebuah skripsi yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Abu Bakar Syata. Beliau menyebutkan di dalam kitab I'anah itu, orang yang suka bersolawat, gemar bersolawat kepada Rasulullah SAW, kelak ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seluruh makhluknya untuk meminta ampun kepada orang tersebut, memerintahkan malaikat untuk meminta ampun. Ya Allah, ampunilah dosa fulan. Memerintahkan ikan-ikan yang ada di laut, ya Allah, ampunilah dosa fulan. Semua makhluknya Allah dikirim sama Allah untuk memintakan ampun orang yang mau atau yang gemar bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung napa mboten? Untung di barzah. Padahal di barzah ini kita tidak punya siapa-siapa. Panas, pengap. Kalau jenengan pernah nguburkan mayit, ini masih dibuka ini, itu di dalam rasanya panas. Saya sudah 3 kali ikut nguburkan mayit, panas, keringetan. Bagaimana ketika sudah ditutup papan, kemudian sudah ditutup dengan tanah? Kita tidak punya siapa-siapa kecuali amal soleh yang menemani kita. Kalau kita gemar bersolawat kepada Rasulullah, sama Allah SWT dikirim makhluk-makhluknya untuk menemani kita di alam kubur. Itu di alam barzah. Kemudian di padang mahsyar, ketika sudah meninggal dunia, nanti setelah kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia paling akhir di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah SAW mendapatkan keuntungan nanti di padang mahsyar. Kok bisa? Kita lihat di padang mahsyar berapa banyak orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa berjumpa, menatap wajah indah Rasulullah? Apakah bisa kita mencium tangan harum Rasulullah? Tidak mungkin bisa. Apalagi kita hidup di tahun 2024 ini. Kita sudah banyak orang yang sudah mendahului kita. Berapa ribu orang, berapa triliun orang yang sudah mendahului kita. Kita tidak mungkin bisa dekat dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW memberikan resepnya. Apa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Aktsarukum alayya salatan akrabukum minni manzilatan." Paling banyak orang yang mau bersolawat kepadaku, nanti orang tersebut adalah orang yang paling dekat denganku. Di padang mahsyar sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tempat VIP, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita hidup di akhir zaman. Syaratnya apa? Mau bersolawat, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing jarang-jarang solawat pripun? Ya wis, uripin jenengan akhir ya wis, panggone mburi. Tapi kalau mau solawat kepada Rasulullah, makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, ada nanti di akhir zaman itu orang-orang yang rindu kepadaku, orang-orang yang menjadi saudara-saudaraku." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Kalian adalah sahabatku. Sahabatku adalah mereka orang yang hidup di akhir zaman, tapi mereka rindu ingin bertemu denganku. Mereka juga menjalankan sunnah-sunnahku ketika di zaman yang sudah rusak. Mereka menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Makanya kita ini hidup di akhir zaman ini, ayo bareng-bareng ketika mau berangkat ke kampus, kita doa. Bangun tidur, kita baca doa.
diniati mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengikuti satu sunnah Rasulullah, sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk membuat atau berbuat taat yang lainnya. Kalau kita sudah melakukan satu sunnah, insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan taufik untuk melakukan sunnah yang lainnya. Bertahap, jangan langsung wah tak lakoni kabeh, jeglek jenengan. Sedina tok nglakoni, sesuk prei. Nggih. Napa mleh modelan-modelan kaya kula panjenengan iki. Pisan tok kabeh dilakoni pun jeglek, sesuk sloro langsung. Sidik-sidik mawon. Satu sunnah siwak, satu sunnah pakai sendal dari kanan dulu, lepas sendal dari kiri, masuk masjid kaki kanan. Sunnah-sunnah yang kecil-kecil saja kita lakukan. Insya Allah nanti dengan berkat sunnah-sunnah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita semua untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di mana tadi? Padang mahsyar. Bisa dekat dengan Rasulullah kalau mau banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, setelah dari padang mahsyar, kita ini ditimbang amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal kita baik, yang baik ini lebih banyak, lebih berat. Jadi timbangan di akhirat itu beda dengan timbangan yang di dunia. Kalau di dunia, kalau lebih berat turun. Tapi kalau di akhirat, kalau lebih berat naik timbangannya. Nah, kalau lebih banyak amal baiknya, maka kita masuk ke dalam surganya Allah. Jembatan Shiratal Mustaqim kita lewat ini enak. Kayak jembatan niki, punti niki. Pokoknya ikulah gede. Lewatnya penak. Tapi kalau amal kita sedikit, amal baik kita sedikit, naudzubillah min dzalik, dosa kita yang banyak, maka gambaran jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih lembut daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada tajamnya pisau. Naudzubillah min dzalik, tidak mungkin bisa lewat. Di bawahnya sudah menyala api neraka jahanam. Makanya orang kalau tidak bisa lewat jembatan Shiratal Mustaqim jatuh ya ke neraka. Duk. Tapi jatuhnya tidak langsung gini. 10 meter ketemu malaikat, dikamplang sih. Sudah ke sini dikamplang lagi sama malaikat, zigzag, gentian. Malaikat ngamplangnya gentian sampai turun ke dasar. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga ini faedah atau keuntungan yang kita dapat kalau kita mau banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum alayya, aktsarukum alayya salatan, aktsarukum azwajan. Kabar gembira niki. Sing lanang-lanang wis, mas-mas hadroh niki. Napa mle wis. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang paling banyak gemar bersolawat kepadaku, maka nanti di surga dia memiliki istri yang paling banyak. Cocok boten niki Mas? Kula cocok. Nek kula cocok. Tapi mbak-mbaknya ampun rendah diri, langsung rendah hati. Karena nanti perempuan ini yang sudah menjadi istrinya orang, dia akan menjadi bidadari yang paling cantik di surga. Bojone jenengan ra mungkin ngelirik liyane. Kaya lagu niku, ngelirik liyane. Perempuan-perempuan ini akan menjadi bidadari yang paling cantik bagi suaminya nanti di surga. Tapi syaratnya nggih nurut. Nek nganyeli ya mbuh mlebune endi. Keuntungan di surga. Setelah itu ada nikmat yang paling enak di surga. Bukan berarti nikmat yang di surga itu tidak enak semua. Enak semuanya. Cuma nikmat yang paling nikmat, nikmat yang paling nikmat orang-orang surga ini apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada penghuni surga itu yang dia setahun sekali melihat Allah, yang ada juga setengah tahun sekali melihat Allah, ada juga sebulan sekali melihat Allah, ada juga setiap hari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling nikmat. Lah orang yang sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga mendapatkan keuntungan kalau dia mau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tadi orang yang mau banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti dia mendapatkan kenikmatan melihat Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat boten niku. Uripe nikmat, matine nikmat, engko urip meneh ya nikmat. Ning surga wis nikmat ditambahi nikmat. Syaratnya apa? Banyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo pas acara tok.
Pas acara solawatan teko, terus rasolawatan malah joget-joget. Ya walaupun tetap dapat berkahnya, datang majelis itu dapat berkahnya. Tapi orang yang dimaksud banyak solawat ini orang yang mengucapkan, melantunkan solawat kepada Rasulullah. Ojo pas acara tok, acara Habib Syekh, acara Az-Zahir, acara iki teko. Niatin apa? Pokoknya teko golek jodoh. Nggih napa nggih? Banyak niku. Acara solawatan goncengan ro pacare. Enten apa mboten? Kathah sakniki. Joget-joget. Kalau kita hadir majelis solawat, kita hadir majelis zikir, niatkan hati kita. Apa? Ingin membanggakan Nabi Muhammad. Insya Allah dilihat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani ikhwati rahimakumullah. Jadi sebenarnya bukan itu intinya. Ya niku ada faedah-faedah kalau kita mau bersolawat kepada Rasulullah, memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mau membahas tentang faedah solawat, jenengan siap napa mboten sampai subuh? Nek kula mboten. Nek kula mboten. Dibuatnya nanti bertahap-bertahap. Kalau artinya kalau kita mau membahas faedah solawat ini lama, karena saking banyaknya kalau kita mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ kita ini sebenarnya dikasih tips, dikasih resep sama Rasulullah kalau ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang enak hidupnya ketika di dunia ini sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kun aliman. Dadiyo wong alim. Sing lanang-lanang dadi kiai kabeh. Sing lanang-lanang dadi ustad kabeh. Sing lanang-lanang dadi pendakwah kabeh, mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Nabi Muhammad. Sing wedok dadi bunyai kabeh. Dadi penghafal Al-Qur'an kabeh. Dadi orang ustadzah kabeh. Tapi kalau sekarang ndak bisa. Jenengan napa purun nek mondok riyen? Pilih lanjut kuliah napa medhot terus mondok? Kuliah tetep. Tapi jangan berputus asa. Yang dinamakan santri itu adalah orang yang mau belajar ilmu agama. Bukan hanya orang yang mondok. Orang yang tidak mondok tapi mau belajar ilmu agama, dia juga disebut santri. Kun aliman kata Rasulullah. Jadilah orang alim. Orang alim yang bagaimana? Orang alim yang memiliki akal. Akal. Nek niki otak. Nek niki akal. Nek otak niku kabeh duwe. Iwak ya duwe. Kewan yang duwe otak. Tapi kalau akal, tidak semua manusia punya akal, punya hati nurani. Makanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu menyebutkan pembagian akal itu ada banyak. Ada akal yang tidak dimiliki oleh makhluknya Allah. Ada akal yang dimiliki orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita berusaha jadi orang yang alim, orang yang berakal. Alim berakal. Cerdas artinya kita lihat kiai-kiai kita, para habaib kita ketika menghadapi masalah-masalah orang awam dengan akal mereka. Kiai Hamid Pasuruan dulu pernah, Kiai Hamid ini didatangi sama salah seorang tetangganya. Kiai Hamid itu kalau disowani orang bukan cuma motor, mobil, becak, boten, bis-bisan, 2 bis, 3 bis. Jadi ketika orang ini sowan kepada Kiai Hamid, dia nunggunya sangat lama sekali. Bukan hanya 15 menit, setengah jam, 1 jam, sampai berjam-jam orang ini nunggu Kiai Hamid. Setelah selesai 5 jam, 4 jam menunggu, orang ini baru bisa ketemu Kiai Hamid. Ajaibnya, Kiai Hamid ini adalah seorang waliullah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu beliau bisa mengetahui isi hati orang lain. Jadi ketika orang ini datang kepada Kiai Hamid, sudah dibaca hatinya sama Kiai Hamid. Oh, wong iki pengen konsultasi, pengen poligami, dibatin sama Kiai Hamid. Kemudian setelah orang itu cium tangan sama Kiai Hamid bilang, sebentar ya, saya mau ngantarkan tamu dulu. Dia rumahnya jauh, kasihan. Orang ini sudah ngeluh, ya Allah Kiai Hamid, kula niki ajeng kepanggih jenengan suwi. Kula niki ajeng kepanggih jenengan nenggo sampai jam-jaman.
sebentar saja 5 menit, saya mau ngantar tamu dulu. Nggih. Bener, 5 menit tidak lama Kiai Hamid balik ketemu dengan orang tadi. Setelah Kiai Hamid masuk ke dalam rumahnya, orang ini belum ngomong apa-apa. Sama Kiai Hamid, wis kowe saiki mulya sesuk ketemu aku. Nyoh karo iki. Diparingi napa? Sabun. Dibawai sabun sama Kiai Hamid. Aduso sabune iki dintekke. Sesuk balik karo aku jam semene. Siap. Orang ini husnudzon. Wah, iki dikei isyarat kali Kiai Hamid. Dikei isyarat apa? Aku kon adus paling arep dinikahke langsung sesuk. Niate kan poligami niki. Dinikahke. Lantas orang ini pulang ke rumah. Starter motor, pulang ke rumah. Mandi sore itu sampai berjam-jam. Dipakai sabunnya. Anehnya sabunnya tidak habis-habis. Orang ini bingung. Gara-gara ya sebenarnya Pasuruan itu panas ya. Tapi ketika itu sangat dingin sekali. Orang ini akhirnya sudah tidur, bangun pagi, mandi lagi demi menghabiskan sabun yang diperintah oleh Kiai Hamid. Dipakai tidak habis-habis. Kok rantai-entek bojone dikon adus. Nganggo sabun kuwi. Anake diceluk diadusi. Kok rantai-entek sabune dienggo ngosek kamar mandi. Ora entek-entek. Karena sudah jamnya dia untuk bertemu dengan Kiai Hamid, dia cepat-cepat kepada Kiai Hamid. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah ditunggu sama Kiai Hamid. Piye, wis entek borong sabune? Ditanya sama Kiai Hamid. Anu Kiai, dereng telas Kiai. Lah kuwi siji wae rantai entek njaluk dobel. Cerdas Kiai Hamid, memiliki akal. Jadi jawab permasalahan orang atau menyelesaikan masalah orang, keinginan orang lain itu bukan dengan frontal, tidak. Dengan sesuatu yang mengajari tapi orang lain tidak merasa diajari. Itulah kiai-kiai kita. Ada juga Kiai Sirot Payaman. Ketika itu ada lembaga Bahsul Masail. Biasanya santri-santri niku. Santri-santri nek longgar Bahsul Masail golek-golek masalah. Ada ketika itu permasalahan yang dibahas adalah permasalahan hukum berzikir dengan menggelengkan kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak sing ngene-ngene, anak sing ati jelungup. Bagaimana ini hukumnya? Kalau zikirnya boleh, tapi ini geleng-gelengnya ini bagaimana? Dibahas sampai berjam-jam. Kemudian Kiai Sirot ini datang ke lembaga tersebut, majelis tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua santri tutup kitab karena menghormati Kiai Sirot. Duduk Kiai Sirot di depan, semua orang, semua santri melihat kepada kiainya untuk mengambil faedah. Setelah itu diantar kopi. Kiai Sirot ini dikasih kopi, ditaruh di depannya. Tidak lama diminum kopinya sama Kiai Sirot. Alhamdulillah. Ditaruh lagi, diminum lagi sama Kiai Sirot. Subhanallah. Diminum lagi, Masya Allah. Tutup, pulang. Sudah ya, makasih kopinya. Assalamualaikum. Pulang. Santri niku enten sing dong, enten sing boten dong. Mbuh iki otake wis piye kira mudeng iki. Orang yang ndak dong ini, santri yang ndak dong bilang, "Ayo bagaimana? Kita lanjutkan pembahasan pada hari ini." Kata santri-santri yang dong, "Buat apa kita bahas? Apakah kamu tidak melihat kiai tadi? Ketika Kiai Sirot minum, alhamdulillah sambil geleng beliau. Zikir sambil geleng, alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Berarti hukumnya apa? Tidak apa-apa. Nah, inilah kiai-kiai kita yang beliau alim juga memiliki akal yang sehat, akal yang cerdas. Lah kita disuruh sama Nabi kun aliman. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Napa saged dados kiai? Ra iso. Kecuali nek jenengan nikah karo ning langsung dadi kiai. Nunggone kiai ini meninggal nyekel pondok jenengan. Tapi apa? Yang pertama, opsi yang kedua bukan hanya kun aliman kata Nabi. Ada opsi yang lain apa? Au muta'alliman, atau dadi wong sing gelem sinau. Sinau napa? Sinau agama. Sinau ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi santri. Tapi ketika kita belajar ini, kita juga harus melihat guru yang mengajarkan kita ilmu. Jangan kita belajar dari YouTube. Naudzubillah, zaman sekarang
banyak orang-orang yang menyesatkan nggih. Kathah napa mboten? Kathah. Jenengan buka YouTube, metune innaka ma'allah. Napa niku? Innaka basa Suryani. Mumet jenengan belajar basa Suryani. Nggih, basa Suryani jarine. Jangan lihat YouTube. Harus berhati-hati. Kalau kita mencari guru, harus berhati-hati. Jangan dari YouTube. Boleh dari YouTube. Tapi kita cari guru yang memang dia sanad keilmuannya sambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencari guru yang dia benci kepada para habaib, dia benci kepada para kiai, dia benci kepada para ulama yang Nabi Muhammad. Meskipun yang dibuka kajiannya tafsir, tapi kalau benci kepada Nabi Muhammad menyesatkan. Pinter ning nyesatke, pinter tapi orang duwe akal. Pinter ngomong tok, tapi amaliae mboten enten. Pinter omong tok tapi mengajak orang untuk mengajak ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kun muta'alliman. Au muta'alliman tadi, mau belajar. Belajar apa? Ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Dari lahir minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai ke lahat, ke liang lahat, kita diperintah untuk belajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya tadi, kalau mencari ilmu agama, kita cari guru yang ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mriki enten kan kajian sirah, nggih, kajian sirah. Demi kula ningali niku bersama Habib Abdul Qadir bin Yahya. Nah niku beliau mondoke ten Pasuruan. Jelas niku sanate rencange kula SMP riyen. Beliau Habib Abdul Qadir niki. Jelas, ambil ilmu dari beliau. Belajar bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad. Tanya pas kajian, tanya yang banyak. Beb tanya siapa sahabat Nabi SAW yang paling banyak ilmunya? Siapa sahabat Nabi? Kita cari tahu. Sejarah ini juga penting. Bahkan para ulama, sebagian ulama mengatakan ilmu yang paling afdol ini adalah ilmu sejarah. Karena kalau kita belajar sejarah, kita mengenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa belajar, ada lagi opsi yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah. Apa itu? Au mustami'an, atau jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Mendengarkan, hadir juga, hadir dan dengarkan. Mendengarkan saja itu sudah mendapatkan fadilah, apalagi kalau kita mau memahami. Makanya kalau acara-acara sholawat, acara zikir, acara majlis taklim, hadir. Tulisannya niku nggih, hadirilah, bukan lihatlah atau bukan pahamilah, jelaskanlah, tidak, hadirilah. Sudah hadiri mawon. Hadir, arep ngantuk, arep golek snack, mboten napa-napa, sing penting hadir. Orang yang sudah hadir berarti dia sudah mendapatkan satu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik niku artinya kudratun lit-ta'ah, bukan Mas Taufik niki. Kudratun lit-ta'ah. Kemampuan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri niku enten tiga. Al-Imam Ibnu Abbad, kalau tidak salah beliau Al-Imam Ibnu Abbad rahimahullah taala menjelaskan ada tiga ciri-ciri orang ini mendapatkan taufik. Apa? Yang pertama, adanya kemampuan atau keinginan berbuat baik padahal kita tidak ingin melakukan kebaikan. Tidak ada usaha untuk melakukan kebaikan. Berarti satu ciri-ciri tersebut, orang sudah mendapatkan taufik. Yang kedua, ciri-ciri taufik adalah orang ini tidak ada keinginan atau tidak ada usaha untuk melakukan kebaikan, tidak ada niatan. Yang pertama tadi, orang ingin melakukan maksiat tapi ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Yang pertama ingin melakukan maksiat tapi tidak jadi. Berarti orang ini mendapatkan ciri-ciri yang pertama, mendapatkan taufik. Yang kedua, dia ingin melakukan kejelekan atau tidak ingin melakukan kebaikan tapi ternyata melakukan kebaikan. Misal contoh, rencangnya kulo niki, kulo kan ngajak rencang niki setunggal. Dek wau niku mboten enten
rencana ajeng hadir mriki mboten enten. Tapi pas ningali kula tak ajak, ayo. Ah, berarti orang ini mendapatkan taufik. Dia mendapatkan taufik. Langsung mangkat soalnya. Hadir ke tempat ini, majelis ini. Mendapatkan taufik orang ini. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa opsi ketiga, ada opsi yang keempat terakhir. Au muhibban wala takun khamisan fatahlak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au muhibban, atau jadilah orang yang cinta kepada ilmu. Minimal kalau orang cinta kepada ilmu, pasti juga cinta kepada orang yang memiliki ilmu. Cinta siapa? Para habaib, para ulama, para kiai, para asatid. Cinta akan apa? Cinta akan ilmunya. Wala takun khamisan fatahlak, kata Nabi, jangan jadi yang kelima. Apa itu? Jadi alim tidak, jadi santri tidak, jadi orang yang menuntut ilmu tidak, jadi orang yang mendengarkan ilmu tidak, jadi orang yang mencintai ilmu tidak, tapi malah benci kepada itu semua. Fatahlak, kata Rasulullah, pasti kau akan hancur. Hancur di dunia, hancur di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Muhibban ini banyak. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau menjelaskan cinta itu ada dua. Ada cinta yang berupa tabi'i. Tabi'i ini berarti sudah bawaan. Cintanya siapa? Cintanya Rasulullah kepada umatnya. Cintanya Rasulullah kepada umatnya bagaimana? Melebihi segalanya. Kita belum lahir saja sudah cintai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga cintanya Allah kepada umat Islam. Bahkan Rasulullah itu saking cintanya kepada umatnya, ketika Rasulullah mau meninggal bertemu dengan malaikat Israel, apa kata Nabi? Wahai Israel, bagaimana ketika aku sudah meninggal? Kalau aku sudah meninggal, bagaimana nasib umatku? Bingung nih malaikat Israel. Dibilang sama Rasulullah seperti itu, bingung. Mau nyabut, piye kini tak cabut umat Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Israel bertemu, balik kepada Allah, tanya, ya Allah, bagaimana ini kekasihmu Muhammad, kekasihmu Rasulullah, bingung kalau beliau meninggal umatnya bagaimana. Kata Allah SWT apa? Kirimkan salamku kepada kekasihku, bilang umatnya aku yang nanggung. Kata Allah, umatnya aku yang nanggung. Balik malaikat Israel kepada Rasulullah, ya Rasulullah, assalam yukri'ukas salam. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, umatmu ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Baru itu Rasulullah tenang, baru dicabut. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasulullah SAW nangis. Nangis bukan karena dicabut nyawanya, enggak. Dipikirkan lagi umatnya. Ya Allah, sungguh sakaratul maut ini sangat sakit sekali. Jangan kau timpakan kepada umatku, timpakan saja kepadaku. Umatku jangan sampai merasakan yang namanya sakaratul maut. Jangan sampai merasakan yang namanya dicabut nyawanya sesakit ini, ya Allah. Ditanggung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah lahir napa dereng niki? Dereng. Zaman Rasulullah meninggal sudah ada apa belum? Bayi loh, durung enek. Napa mulai dewi? Nggih. Sudah dicintai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga cinta itu yang bersifat harus dengan belajar. Apa itu? Cintanya seorang anak kepada orang tua. Anak kecil itu bisa tumbuh rasa cintanya kalau dia belajar. Setiap hari diasuh sama orang tuanya, anak ini akan muncul rasa cinta. Tidak usah manusia, hewan. Kalau kita memelihara hewan, diopeni kewane, cinta kewane. Sing ganas dadi nurut, sing liar dadi jinak. Apalagi orang. Itu makanya cinta ini ada dua, perlu kita belajar. Ada juga cinta yang berupa tabiat di dalam diri kita semuanya. Maka dari situ ayo kita bareng-bareng untuk menjadi umat yang berkualitas. Mau belajar ilmu agama, mau menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap aktivitas kita kalau bisa. Di kampus ojo lali sholawate, ning kos-kosan ojo lali sholawate, pas arep turu ojo lali sholawate, pas nggarap tugas, nggarap skripsi ojo lali sholawate. Orang kalau mau sholawat, nggarap skripsi insya Allah gampang. Ya walaupun saya tidak buat.
saya tidak kuliah. Tapi pernah saya dimintai tolong tugas-tugas kuliah, nggih mumet sebenarnya. Menapa melih masalah tafsir niku, waduh. Tafsir niki mumet, kalau dimintai tolong. Tapi ya saya tawasul kepada guru saya baca doa. Akhirnya alhamdulillah buka tafsir ternyata ada penjelasannya itu sesuai yang dimaksud dengan apa yang dibuat soal tadi. Dijawab, alhamdulillah dapat nilai bagus. Itu didasari dengan sholawat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan usaha hambanya. Kalau kita mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nurut sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita dituruti sama Allah. Tapi kalau tidak mau nurut sama Allah, ya sudah. Itu namanya ujo dari Allah. Meskipun kita tidak nurut tapi dikasih harta sama Allah, namanya ujo. Bukan nikmat, ujo, nikmah bahasanya. Azab. Sebenarnya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ayo kita bareng-bareng lebih semangat lagi. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Orang tua, tidak mungkin. Orang tua sudah, mereka ini tugasnya hanya menghidupi anaknya saja. Kita sebagai anak banggakan mereka. Kita banggakan hati orang tua. Kita banggakan hati Nabi Muhammad. Kita banggakan hati guru-guru kita. Kalau kita berhasil, bukan hanya kita yang senang. Tetangga kita ikut senang, keluarga kita ikut senang, orang tua ikut senang, guru nih ikut senang. Gini nggih. Alhamdulillah duwe murid cerdas. Tapi nek misalnya dhewe iki ora berhasil, goblok misalnya. Dosennya yang mumet, aduh, duwe murid kok kayak gini. Mumet dosennya. Ya kita ini, ayo kita belajar bareng-bareng, semangat lagi, ditambahkan kegiatannya, maksudnya kegiatan yang positif, dan juga kita jaga sholatnya. Jangan lupa sholat ini. Kalau orang sudah memegang sholatnya, maka dia hidupnya akan diatur enak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Allah Subhanahu wa taala gampangkan urusan-urusan kita semua. Yang sedang membuat skripsi, Allah Subhanahu wa taala cepatkan, mudahkan. Kemudian dosennya juga digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangani. Semuanya yang di sini ingin mencari jodoh, Allah Subhanahu wa taala cepat pertemukan dengan jodohnya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.